apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kelompok geng motor serang warga dengan anak panah busur dan parang di Jalan Onta Baru, Kota Makassar. 2 orang pegawai toko roti di Kabupaten Maros terperosok ke dalam sumur sedalam 8 meter. Anggota Saka Dirgantara mencoba pesawat Fixed Wing Challenger 2 di lapangan terbang Angkatan Udara Malimpung, Kabupaten Pindrang. Rumah praktik seorang bidan di Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, ludes terbakar. Kebakaran menyebabkan warga sekitar panik. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kobaran api menghanguskan rumah praktik seorang bidan di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare pada Kamis dini hari. Amukan si jago merah diduga akibat dari korsleting listrik. Ketua RW 02 Kelurahan Lemoy mengatakan rumah yang terbakar adalah tempat praktik seorang bidan. Untuk rumah yang terbakar satu buah. Satu buah rumah. Itu diduga apa Pak penyebabnya? Ini sementara masih diduga bahwa terjadinya kebakaran ini karena adanya konslet kabel yang dari rumah sebelah. Kalau untuk saat ini Pak katanya rumah yang terbakar ini rumah praktek bidan ya? Ya, yang dulu ditempati ibu bidang untuk melaksanakan praktek. Tapi yang selama ini sudah jarang juga digunakan karena ibu bidang sudah punya rumah baru sebelah. Jadi kondisi rumah kosong Pak ya? Kalau yang saya ketahui kalau rumah itu kosong. Oh kosong Pak. Tadi Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena setiap harinya bidan tersebut tinggal di rumahnya yang lain. Namun kerugian akibat amukan si jago merah diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kelompok geng motor menyerang 2 orang warga dengan anak panah busur dan parang di Jalan Onta Baru, Kota Makassar. Aparat Polsek Mamajang menangkap salah satu orang pelaku. Motif pelaku menyerang lantaran ingin balas dendam. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan anggota geng motor melakukan penyerangan kepada warga di Jalan Onta Baru, Kota Makassar pada Senin lalu. Pelaku mengejar warga kemudian menganiaya 2 orang warga yang sempat berusaha melarikan diri. Akibat peristiwa ini, kedua warga tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis akibat luka-luka senjata tajam. Pasca kejadian, tim Resmob Lake Komai Polsek Mamajang menangkap pelaku bernama Ibrahim, berusia 20 tahun saat berada di Jalan Wijaya Kesuma, Kota Makassar. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor serta panah busur. Motif pelaku dan rekan-rekannya menyerang warga lantaran hendak balas dendam namun salah sasaran. Dilakukan oleh saudara IB berteman 5 orang. Alhamdulillah dari tim Resmob Lake Komai Polsek Mamajang dengan bergerak cepat bisa mengungkap dan menangkap salah satu terduga dari pelaku penyerangan di Jalan Onta Lama. Ini motifnya sendiri apa ini? Dari hasil penyelidikan dan apa yang disampaikan oleh yang diamankan saat ini, yang bersangkutan mengatakan kami ada dendam karena sebelumnya kami diserang oleh kelompok onta. Tapi itu benar memang penyerangan dilakukan oleh korban atau salah sasaran? Yang menjadi masalah karena korban ini orang hanya jagai warkopnya, dianggap bahwa itu juga bagian dari itu, makanya kami menganggap bahwa ini salah sasaran terhadap apa yang menjadi target dari para pelaku. Polsek Mamajang telah mengantongi identitas 4 orang pelaku lainnya yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Pelaku lainnya kini sedang dalam pengejaran polisi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, pada Rabu malam, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninggalkan kediaman ibunya di Jalan Haji Bau, Kota Makassar. Sang ibu dikabarkan sedang sakit. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninggalkan kediaman ibunya di Jalan Haji Bau, Kota Makassar pada Rabu malam setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul keluar rumah ibunya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah dengan menggunakan mobil sedan warna hitam. Saat ini Nur Hayati, ibunda Syahrul, dikabarkan tengah sakit. Mobil yang ditumpangi Syahrul terlihat dikawal 2 mobil lainnya yang ditumpangi anggota keluarga menuju ke arah timur. Syahrul ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta serta Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono. Apakah masih ada di dalam? Alhamdulillah masih di dalam, beliau dampingi terus ibu di samping ibu Nur Hayati terus. Rencananya nginap atau gimana? Beliau menyampaikan kalau kondisi ibu sudah membaik, dalam artian sudah bisa ditinggalkan, beliau akan langsung kembali ke Jakarta. Karena beliau sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses-proses hukum ke depannya. Jadi tidak ada sama sekali bahwa beliau menghindar atau apa, beliau akan mengikuti. Murni ini hanya beliau mau mengunjungi ibunya yang lagi sakit, mohon bantuan teman-teman. Tadi agak kondisinya kurang bagus, jadi kita terpaksa harus nutup gorden takut kenapa-kenapa. Mungkin itu. Ya. Ada izinnya Pak Syahrul ke sini di KPK? Wah, saya nggak tahu kalau untuk itu, silahkan nanti ke KPK, saya semua urusan dengan ibu aja. Gitu. Pak, Ya. apakah juga di dalam dibahas soal pra-peradilannya? Tidak, murni betul-betul di dalam hanya urusan ibu yang lagi sakit. Jadi ngebahas kira-kira bagaimana tindaknya kalau kondisinya lebih memburuk. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo tiba di rumah orang tuanya pada Rabu pagi. Kedatangannya untuk melihat langsung kondisi sang ibu yang sedang sakit. Ini mewakili keluarga, memohon kepada teman-teman untuk memberikan semacam privasi kepada keluarga. Karena kebetulan nenek kami sementara sakit di dalam. Dan Mas Syahrul juga sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses-proses hukum yang akan dilewati oleh beliau. Keponakan Syahrul, Devo Kadafi, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, berharap agar kehidupan privasi Syahrul tetap terjaga demi kesehatan neneknya yang masih dalam pemantauan tim medis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.